Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Sebagaimana telah kita ketahui, Islam adalah agama ilmu. Buktinya, Al-Quran yang pertama diturunkan cerita membaca, Iqra. Walaupun juga bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun, tentang pena. Demikian juga kita tidak tahu harus tanya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu bila kamu tidak tahu. Bahkan sebelum melangkah kita pun juga wajib punya ilmu. Allah menandaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu tidak memiliki ilmunya. Dan ayat-ayat yang lain yang memiliki nada yang semisal. Dengan keilmuan, orang ingin jadi orang yang cerdas. Memang Islam mencerdaskan kepada kita semuanya. Siapa orang cerdas? Ternyata telah didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas ialah yang mampu mengendalikan nafsunya dan menyiapkan bagaimana nasib dia ketika sesudah mati, hidup di alam kubur berikut-berikutnya, sehingga di sana mendapatkan kesenangan. Ketika ditanya, ayunasi aqyas, siapa orang yang paling cerdas? Jawab Nabi sallam, aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Orang yang cerdas ialah yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal, karena memang asli kehidupan itu di akhirat. Dunia hanya sementara. Makanya berpikir masa depan itu orang yang cerdas. Puncak tujuan orang yang cerdas adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Faman zuhzika 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dia dimasukkan ke surga, sungguh beruntung, sukses besar. Dan tidaklah ada kehidupan dunia kecuali hanya sementara, tidak kekal. Buktinya
kita berumur 50 tahun, 60 tahun. Apakah yang sudah kita jalani terasa lama? Tentunya tidak, seolah masih kemarin saja. Ini bukti bahwasanya dunia itu adalah hanya sementara saja. Ketika orang sudah mencapai puncak tujuan, aman neraka, masuk surga, siapa penghuninya? Itu hanya mukmin saja, orang yang beriman saja, yang telah terpenuhi kriteria iman. Entah rukun iman yang 6 diwujudkan dengan rukun Islam yang 5, dijaga sampai mati, didakwahkan. Ketika tak mengharapkan rahmat Allah, ketika ada maksiat waspada, ketika menghamba dia penuh rasa cinta pada Allah Ta'ala dengan harapan apa yang dibutuhkan akan dikabulkannya. Allah menyebutkan, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka beramal soleh, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Surga hanya diisi oleh orang yang beriman. Kalau gitu apa tanda orang itu beriman? Kalau kita mukmin, insya Allah kita mukmin, apa tandanya? Yaitu menjadikan Allah yang paling kita cintai, sehingga ketaatan kita hanya semata ikhlas bertumpu kepada Allah. Karena kita punya harapan gak bisa memenuhi, hanya Allah saja yang bisa memenuhi. Karena ketika Allah berkehendak hanya mengatakan kun, apa yang dikehendaki mesti terwujud. Ini alasan kenapa Allah itu paling dicintai. Semua ketaatan kita ikhlas hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah itu adalah amat sangat. Tentunya gayung pun bersambut ketika orang beriman mencintai Allah, lalu keimanannya diterima, Allah pun juga akan mencintai kepada mereka. Memang al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Kemudian apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Kalau tanda cinta hamba kepada Allah itu dengan cara ikhlas, taat, tulus, ada peraturan sami'na wa ata'na, siap mendengar, siap tunduk. Apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Jawabnya, si hamba akan banyak diberi proyek, sehingga kegiatannya benar dan maksimal. Satu proyek selesai, berhasil besar, diberi proyek lagi. Punya hasil besar, diberi proyek lagi. Sehingga ketika mati, dia beruntung bertumpuk-tumpuk. Ini tanda cinta Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah ketika mencintai hambanya, si hamba akan banyak diberikan proyek-proyek, berbagai macam kegiatan, ujian-ujian yang dia syukur dan sabar. Dan memang surga hanya diisi oleh orang yang bersyukur dan bersabar. Ujian yang menimpa kepada umat ini sangat banyak. Di antaranya itu adalah harta. Ala fitnatu hadil ummah al-mal. Ketahuilah, fitnah umat ini adalah harta. Dan banyak orang yang gagal. Makanya Allah mewaspadakan, jangan sampai melimpahi harta kita gagal. Maka Nabi mengkhawatirkan kepada kita jadi orang yang gagal dengan pesannya, mal faqru akhsha alaikum walakin ma akhsha alaikum antub satolakumud dunya fatunafisu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum atau kama qala Nabi SAW. Bukan kefakiran yang ku khawatirkan menimpa kalian,
Tetapi yang ku khawatirkan menimpa kalian, dunia dibentangkan tampak hijau, kekayaan melimpah, mata memandang, begitu menarik. Akhirnya kalian berlomba-lomba tanpa kenal halal haram, sebagaimana orang dulu juga berlomba-lomba. Bila begitu, harta akan menghancurkan kamu, sebagaimana juga telah menghancurkan orang yang dulu. Ini perkara yang kita wajib waspada. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagal dengan ujian itu. Maka daripada itu, supaya kita lulus ujian, apa yang mesti kita perbuat? Jawabnya, karena asli kehidupan itu adalah akhirat. Apa yang kita miliki, tabunglah untuk akhirat. Jangan dihabis-habiskan, karena itu adalah gaya kehidupan hewan. Cari makan habis, cari makan habis, cari makan habis. Itu gaya hewan. Ya Allah menjelaskan, walladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama ta'kulu an'am wan naru maswalahum. Orang kafir itu seperti hewan, senang-senang makan-makan, yang neraka sebagai tempat tinggalnya. Maka supaya kita enggak seperti itu, maka apa yang kita punya, tabunglah. Dunia sebatas sarana, nabung jadi tujuan. Itulah gemarkan kita untuk bersedekah, karena as-shadaqatu burhan. Itu pesan Nabi SAW. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kenapa? Karena dari makna sedekah sendiri itu adalah iman. Apa itu makna sedekah? Arti bahasa pembenaran. Arti istilah membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Kebaikan itu segera ia kerahkan, karena kelipatannya demikian, benda maupun bukan benda. Makanya tanda beriman, dia akan gemar untuk bersedekah. Kenapa? Harta ia pegang tidak berkembang lama-lama habis, tapi bila ia sedekahkan akan berkembang jadi 10 kali, berkembang 700 kali, berkembang kelipatan nggak bisa dihitung. Dijadikan benih, ditanam di surga, berkembang biak. Ketika sudah dunia habis, dia kembali ke sana, lahannya sudah panen, dia memasuki kebun-kebunnya, tinggal menikmati. Itu tanda iman dengan gemar sedekah. Hadirin sekalian, siapapun pengen kaya, karena dengan kaya nanti dia bisa berkarya. Tetapi kaya yang dibimbingkan di dalam Islam bukan dengan gigir, tetapi dengan cara berderma. Kenapa kok begitu? Karena apa yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi, bahkan dilipat gandakan. Mana koso malun min sedekah. Harta tidak akan kurang karena sedekah. Janji Allah, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah memberi ganti. Kalau memang kita pengen kaya, gemar sedekah. Tidak akan mengurangi harta kita. Bagaikan air diceduk, tidak seperti tanah dicangkul jeglong, tapi air diceduk, begitu gayung diangkat, permukaannya rata, Allah langsung memberi ganti. Tidak akan mengurangi. Itu cara kaya, bukan gigir, tetapi dengan cara berderma. Akhirnya setelah kita didorong demikian, kita pun juga mendapatkan ancaman bila gigir. Apa itu? Setiap pagi 2 malaikat turun kepada yang sedekah, didoakan, Allahumma ati munfikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti kepada yang infak. Tapi sebaliknya, apa doa malaikat satunya? Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada yang gigir kehancuran. Makanya
kikir itu bukan pangkal kaya, tapi pangkal hancur. Walaupun kadang dikemas hikmat pangkal kaya. Yang benar adalah dermawan itu adalah pangkal kaya, karena nggak mengurangi harta, dan Allah berjanji itu akan diganti. Gemarkan kita bersedekah. Lebih-lebih kita akan masuk Ramadan, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, tidak akan mengurangi harta, bahkan dapat pahala sejumlah pahala orang yang berpuasa yang ia beri makan. Alangkah besarnya berapa pahala orang yang berpuasa. Dengan sebab kita berpuasa lalu memberi makan, maka kita dapat pahala bukan puasa kita saja, tapi juga sejumlah pahala orang yang kita beri makan. Perbanyak sesuai dengan kemampuan harta kita, dan minta kepada Allah semoga kita mampu. Hadirin sekalian, peluang sedekah tidak di Ramadan saja yang itu nilainya besar, tetapi setiap derma itu adalah memiliki nilai besar. Supaya Ramadan kita bisa mulai sekarang, karena puncak gunung itu mendaki, tidak serta-merta orang berada di puncak, tapi harus merambat. Siapa yang pengen sukses Ramadan dengan derma yang luar biasa besar fadilahnya, maka mulai hari-hari sebelum Ramadan dengan memperbanyak sedekah. Di balik itu memang kita juga nggak tahu apakah Ramadan nanti kita masih hidup. Mulai saja sekarang. Hari ini sukses, modal untuk besok. Besok sukses, modal untuk lusa. Lusa sukses, modal untuk berikutnya. Segera kita kerjakan, dan itu tidak akan mengurangi. Dan macam-macam sedekah sangat banyak, termasuk sedekah jariah. Untuk kelestarian masjid, untuk kelestarian proyek masjid, mungkin ada pendidikan, butuh beli tanah, membuat gedung, atau mengesahkan hak kepemilikan supaya ada sertifikatnya. Semuanya itu adalah butuh dana. Maka dana yang kita serahkan untuk itu semuanya termasuk sedekah yang mengalir. Ketika orang mati itu rata-rata putus, tetapi ketika hartanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dan ketika mati itu selalu dipakai, masjidnya hidup, tanahnya terpakai, sekolahnya berjalan lancar, pahalanya akan selalu mengalir, mengalir dan mengalir. Ingat, kita akan segera mati, bekal kita kurang. Kalau nggak ada aliran, kita jaga nih pahala siapa. Mumpung kita masih hidup, gemarkan kita bersedekah, dan jangan sampai kita menjadi orang yang gagal. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun. Bila kamu melihat orang kaya, kamu jangan terpukau. Wah, sugi lek penak. Tak boleh seperti itu. Kenapa? Karena orang yang kaya tetapi tidak sedekah, bahkan mereka menghalalkan segala cara, ternyata mereka tuh malah jadi orang yang tersiksa, yang kelak ketika mati nyawanya melayang dengan kondisi kafir. Gimana bentuk siksaannya? Dikuasai ambisi yang tidak pernah puas, membuat kepala pecah mikir sana sini. Ketika punya pun juga nggak pernah puas, lelahnya pun juga mesti. Ketika dia kikir menindas pada orang lain, banyak musuh. Apalagi ketika mati, hisabnya berat dan akan jadi pembakar. Hutang belum dibayar saja panas, lalu bagaimana kalau hartanya haram? Apakah nggak terbakar? Maka daripada itu, orang yang cerdas segera bersedekah. Itu bagian dari pahala yang mengalir, yang dengannya dia nanti akan punya taman surga. Begitu mati, dia masuk alam kubur adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Maka di sana dia akan memulai, karena dia berada di peristirahatannya. Karena mukmin yang mati, kata Nabi SAW, mustarih, sekarang dia bisa beristirahat.
bahkan dikatakan 6 solehkan, silahkan tidur yang pulas, rumahnya lebih baik, keluarganya lebih baik. Itulah keberuntungan yang menjanjikan. Sedekah menjadi bukti keimanan kita semuanya. Semoga kita dengar, semoga kita paham, semoga kita bisa mewujudkan, sehingga kelak kita akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barwalakum bil ayati wadil hakim. Aqul qouli hadza astaghfirullah wastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akthiru salatan li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam lianna akraman nasi manzilatan indallah ta'ala aktsaruhum salatan kama ramana subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa aidan ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra idzan naqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batilan warzuqna jinaba. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdi qaumana, Allahumma hdi qaumana, Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma aslih wulati umurina, waj'al hadzal balada baladan amin mutmainnah wa kadzalika biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu akbar wa aqimissalam.